Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala 'azza min qa'il fi muhkamit tanzil a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat serta nikmat semangat. Salahud dunya bi salahir ru'asa wal umara wa salahul umara bi salahil ulama. Baik dan buruknya berkehidupan dalam berbangsa dan bernegara adalah sangat dipengaruhi oleh baik dan buruknya para penguasa, sebagaimana juga baik buruknya penguasa sangat bergantung bagaimana baik dan buruknya para ulama. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa setiap alimun min ulama'il muslimin yang begitu dikenal, dihormati dan disegani oleh kaum muslimin selain karena kedalaman dan keluasan ilmu mereka, juga karena adanya sifat-sifat serta karakter unggulan yang ada pada diri mereka dan menjadi ciri khas mereka. Sebut saja misalnya Sufyanus Tsauri yang begitu berwibawa karena kezuhudan beliau dan kewara'annya. Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Abu Hanifah begitu dikagumi karena kecerdasan keduanya. Al-Imam Malik begitu dimuliakan karena beliau memuliakan sunnah-sunnah Rasulullah, sebagaimana Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, imamnya ahli sunnah wal jamaah, begitu disegani karena begitu tegar dalam memperjuangkan dan menyuarakan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan siksa dan hukuman. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pun demikian dengan seorang alimun min ulama'il muslimin yang dikenal dengan sultanul ulama wa ba'i'ul umara yang akan kita bicarakan pada kesempatan video kali ini. Beliau begitu dikenal dengan satu karakter, keberaniannya dalam menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar. Siapakah beliau? Beliau adalah Al-Izz ibn Abdissalam yang bernama asli Abdul Aziz ibn Abdissalam Asy-Syafi'i. Teman-teman sekalian, sebelum kita bicarakan karakter unggul yang menjadi ciri khas beliau, yaitu keberaniannya dalam beramar ma'ruf nahi munkar, bahkan sekalipun harus berhadapan dengan para penguasa, ada baiknya kita dengar bagaimana kisah tentang kecintaan beliau terhadap sedekah. Dikisahkan bahwa suatu hari istrinya meminta beliau untuk membelikan sebuah kebun. Berangkatlah beliau, namun di tengah perjalanan beliau berubah pikiran dan menginfakkan seluruh uang tersebut di jalan Allah. Pulanglah beliau. Ditanya oleh istrinya, kebun siapakah dan di manakah yang akan kita beli dan telah engkau beli, wahai suamiku? Beliau menjawab, aku telah membelikanmu untuk kita juga sebuah kebun di surga. Allahu Akbar. Istrinya yang salihah dan penyabar serta tahu betul akan kecintaan beliau terhadap sedekah justru bergembira dengan kabar tersebut, bahkan lebih bergembira dari sekedar jika dibelikan sebuah kebun di dunia. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beliau adalah Maghribiyul asal, keluarganya berasal daripada Afrika. Lalu hijrahlah keluarga tersebut ke Damaskus di Suriah, sehingga beliau pun lahir di sana, tumbuh kembang di sana, di mana pada saat itu Allah telah mengembalikan kemuliaan dan kejayaan umat Islam ditandai dengan kembali direbutnya Masjidil Aqsa dan diberikan oleh Allah melalui tangan Salahuddin Al-Ayyubi kepada pangkuan kaum muslimin. Namun teman-teman sekalian, adalah sudah menjadi sunnatullah, ujian akan tetap ada mendera kaum muslimin. Ujian kali ini adalah berupa perseteruan antara penguasa kaum muslimin yang merupakan masih sanak saudara atau family daripada Salahuddin Al-Ayyubi.
Najmuddin Ayyub dan juga Ismail al-Ayyubi, penguasa Mesir dan penguasa Damaskus. Mereka berdua berseteru. Namun yang lebih ditakuti adalah Najmuddin yang berkuasa di Mesir. Bahkan ditakuti dan disegani oleh para pejabat di bawah kepemimpinannya. Sehingga mereka kadang berkelakar, tidaklah kami kumpul rapat dengan beliau, melainkan kami khawatir jika setelah keluar dari pintu ruangan rapat tersebut ada yang akan masuk penjara dan dilupakan oleh dirinya. Allahu Akbar. Khawatir pula lah Ismail al-Ayyubi, sang penguasa Damaskus. Sehingga akhirnya ia berpikiran jelek untuk memiliki kesepakatan dengan seorang penguasa dari kalangan Salibis. Dan benar terjadi kesepakatan dengan syarat penguasa Salibis ini mau membantu Ismail memerangi saudaranya Najmuddin kalau dia memberikan 2 benteng dan juga mengizinkan pasukannya masuk ke dalam Suriah, ke kota Suriah, dan membeli senjata dari masyarakatnya. Mendengar rencana busuk ini yang telah disepakati oleh Ismail al-Ayyubi, beliau segera naik mimbar, yang mana beliau merupakan seorang mufti dan qadhi. Murkalah beliau dan difatwakanlah haramnya untuk menyerahkan dan melakukan transaksi jual beli senjata meskipun dibayar mahal oleh pasukan Salibis. Mendengar fatwa tersebut dan tidak didoakannya Ismail dalam doa-doa khutbahnya sebagaimana biasanya, dipanggillah Syekh atau Al-Imam Al-Iz ibn Abdissalam dan dipaksa untuk mencabut fatwanya. Namun beliau bersikuku dan bersikeras untuk terus memfatwakan dan mengobarkan jihad melawan kaum Salibis. Pembisik daripada Ismail, sebagaimana kebiasaan para penguasa yang memiliki para pembisik, dan pembisik daripada Ismail adalah bernama Ghazal al-Muslimani, mengutus seorang ahli diplomasi untuk membujuk Al-Iz ibn Abdissalam agar menarik fatwanya kembali. Sesampainya utusan di rumah daripada Al-Iz ibn Abdissalam, utusan tersebut berkata, "Wahai Imam, Ismail al-Ayyubi, amir kita, akan mengembalikan posisimu sebagai mufti dan qadhi dengan syarat engkau mencium tangannya dan menarik fatwamu." Mendengar tawaran tersebut, beliau malah tersenyum dan berkata, "Ya miskin, wahai sungguh kasihan engkau wahai utusan. Jangankan aku mencium kedua tangannya, sedangkan tanganku saja rasanya najis untuk dicium oleh Ismail al-Ayyubi." Allahu Akbar. Inilah kehinaan pertama untuk Ismail, penguasa yang mengkhianati bangsa dan negara. Ismail yang melihat dan menyaksikan ketegaran dan kekuatan iman daripada Al-Iz ibn Abdissalam, khawatir jika beliau dipenjara di daerah Damaskus akan menyebabkan pergolakan di kalangan kaum muslimin, sehingga ia membawanya bersama diri dan pasukannya bersama seorang pemimpin dari kalangan Salibis dan pasukannya saat hendak menyerang saudaranya Najmuddin, penguasa Mesir, namun tetap dalam kondisi dibelenggu dan dipenjara di tenda-tenda daripada laskar-laskarnya. Saat sedang asik minum-minum, Ismail dan penguasa Salibis ini, penguasa Salibis mendengar bacaan Al-Quran daripada Al-Imam Al-Iz ibn Abdissalam. Kemudian dia bertanya, siapa yang sedang mengaji tersebut? Ismail menjawab dengan sambil merendahkan, dia adalah seorang ulama yang kami hinakan demi lancarnya kesepakatan kita, wahai penguasa Salibis. Mendengar jawaban Ismail, penguasa Salibis itu justru menjawab dan berkata dengan ucapan yang di luar dugaan, seandainya kami memiliki seorang pemimpin dan tokoh agama seperti dia, maka akan kami cuci kakinya dan kami minum air daripada cucian kakinya tersebut. Allahu Akbar. Kedua kalinya dihinakan kembali Ismail, penguasa yang berkhianat kepada bangsa dan negara. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mungkin kisah pertama dari kisah-kisah yang akan kita hadirkan dari sosok Al-Imam Al-Iz ibn Abdissalam, yang kemudian kita lanjutkan pada video part 2 atau video selanjutnya. Barakallahu fikum. Allahu taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.